mengenai metode penelitian yang kemarin. Kita lanjutin ya hari ini. Untuk yang di link di grup tadi, kalian bisa install dan atau kalau misalnya kalian mau melalui Classroom juga ada linknya ya. Silakan dicek kemudian diinstal. Sebelum penginstalan, saya mau menyampaikan sedikit materi tentang uh, metode penelitian. Oke, oke. Untuk hari ini kita akan membahas tentang jenis dan struktur skripsi berdasarkan dari kampus kalian ya, Universitas 17 Agustus. Jadi untuk hari ini kita akan membahas ini. Jadi ada jenis-jenis dan struktur skripsi ya. Jadi jenisnya untuk yang berdasarkan kampus itu ada tiga ya. Yang pertama adalah desain penelitian ya. Jadi maksudnya apa? Dia merupakan eh, fokusnya ada di mengumpulkan dan menganalisis data. Ya, jadi intinya dia digunakan untuk membuktikan pengaruh atau hubungan antar variabel dengan data. Ciri-cirinya dia adalah ada responden atau sampel ya. Jadi sampel itu bisa misalnya mahasiswa atau orang-orang sekitar itu bisa menjadi responden ya. Dan datanya itu berupa angka ya. Jadi udah pasti berupa angka. Kemudian teknik pengambilannya adalah menggunakan kuesioner atau eksperimen. Kemudian nanti setelah itu hasilnya baru dianalisis. Analisisnya berupa statistik ya menggunakan SPSS atau Excel. Ya, pertanyaan utamanya adalah apakah X berpengaruh terhadap Y gitu ya. Nah, contohnya adalah misalnya di manajemen ya pengaruh promosi terhadap penjualan. Nah, misalnya pengaruh promosi terhadap penjualan ini, misalnya promosinya bagaimana gitu ya. Apakah promosi A berpengaruh terhadap penjualan produknya gitu ya. Misalnya promosi A itu promosi lewat sosial media, apakah dia berhasil atau gagal, itu harus tetap ditulis gitu. Dampak negatifnya apa, positifnya apa gitu ya. Nah, itu harus ditulis. Ya, jadi nggak cuma dampak positifnya, tapi dampak negatifnya pun harus tetap ditulis. Nah, kemudian untuk Ilkop sendiri itu pengaruh media sosial terhadap perilaku. Nah, itu juga banyak ya pengaruh media sosial yang bisa mempengaruhi perilaku-perilaku orang gitu ya. Kemudian farmasi, kemudian untuk farmasi adalah pengaruh dosis obat terhadap efektivitas ya. Jadi seberapa besar dosis untuk eh, misalnya menyembuhkan penyakit apa gitu. Apakah efektif dosis segini, apakah efektif dosis seberapa gitu ya. Ataukah dia tidak overdosis atau kekurangan dosis gitu bisa ya itu untuk farmasi. Kemudian yang kedua adalah desain analisis ya. Yang pertama itu adalah dia fokusnya pada evaluasi atau kajian suatu kasus ya. Jadi berdasarkan studi kasus tertentu ya. Jadi menganalisis sesuatu yang sudah ada lalu dia dibandingkan dengan teori-teori yang uh, dipelajari ya. Misalnya ciri-cirinya adalah fokusnya pada studi kasus, kemudian tidak harus banyak data angka. Ya, jadi nggak cuma datanya nggak cuma angka doang ya. Kemudian menggunakan teori sebagai alat analisis. Yang keempat adalah hasil berupa insight dan rekomendasi kan. Pertanyaannya, pertanyaan utamanya biasanya adalah kenapa hal ini terjadi, apakah sudah sesuai dengan teori ya. Salah contohnya analisis putusan hakim gitu ya. Dalam kasus apa
kalian analisis tuh ya studi kasusnya misalnya putusan hakim pada kasus tertentu gitu ya. Kalian cek nih, apakah putusannya sudah sesuai dengan teori yang kalian pelajari atau belum. Terus gimana nih, adakah insight-insight gitu ya atau rekomendasi itu bisa gitu ya. Kemudian untuk advis ada analisis strategi pemasaran UMKM gitu ya. Misalnya kalian eh, mencari UMKM tertentu gitu ya. Nah, itu bisa tuh ya dianalisis strateginya apakah strateginya berhasil atau tidak atau cocok atau tidak gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, kemudian untuk teknik analisis sistem distribusi listrik ya. Apakah distribusinya merata atau tidak gitu ya. Ataukah adakah yang ternyata tegangannya terlalu tinggi atau gimana gitu ya. Itu bisa eh, digunakan gitu ya untuk menjadi skripsi. Kemudian yang ketiga ada desain perencanaan. Oke. Eh, untuk desain perencanaan adalah membuat atau merancang solusi. Ya, jadi di sini adalah fokus dan intinya menghasilkan sebuah produk, sistem atau strategi baru. Ya, jadi ciri-cirinya adalah outputnya nyata ya berupa produk, desain atau strategi. Itu bisa dilihat. Kemudian menjelaskan proses pembuatannya. Jadi pembuatannya itu harus dijelasin. Misalnya produk, bikin apa? Bikin eh misalnya bikin aplikasi gitu ya. Nah, itu harus jelasin tuh gimana proses pembuatannya, terus referensi dari mana, itu semua harus dijelasin. Kemudian bisa pakai tools atau software ya udah pasti ya. Nah, itu dijelasin juga softwarenya pakai apa, terus alasannya kenapa nih pakai softwarenya, apakah mempermudah kah atau memang adanya itu gitu ya. Kemudian untuk softwarenya juga harus diingat harus yang original. Biasanya itu ditanya ya, biasanya. Ya kalau di kampus saya dulu ditanya apakah original atau tidak. Kemudian pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara membuat solusi untuk masalah ini. Dan jadi masalahnya adalah harus kita cari tahu, harus kita tanya apakah misalnya mau bikin produk atau perancangan mesin atau bangunan tuh ya, seperti contoh yang teknik. Beneran nggak butuh tuh perusahaannya gitu ya, atau kita cuma buat-buat aja. Nah itu nggak boleh ya. Jadi kita harus tanya, kita harus bikin apa ya, kuesioner atau proposal gitu ya. Apakah boleh nih ngambil data gitu ya. Atau boleh nggak nih, apa kira-kira butuh nggak produk yang kita mau buat gitu ya. Nah itu harus dicari tahu. Untuk informatika ya perancangan aplikasi, ADBIS adalah perancangan strategi bisnis. Nah, dari ketiga tadi ya, jadi perbandingan singkat adalah jenis penelitian ya, ada jenis-jenisnya ada penelitian, analisis dan perencanaan ya. Fokusnya penelitian ada di data ya, outputnya berupa statistik atau angka ya, udah pasti ya. Kemudian jenis analisis fokusnya pada evaluasi, outputnya adalah insight-insight yang kita dapatkan dari hasil analisis dan evaluasi tersebut. Kemudian jenis perencanaan adalah fokusnya membuat suatu rancangan ya, outputnya berupa produk, strategi atau rancangan tadi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke selanjutnya, yaitu struktur skripsi ya. Jadi semua jenis di tiga jenis itu semuanya sama, ada beberapa yang membedakan sedikit di batang tubuh, nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Untuk bagian awal ada sampul, persetujuan dan pengesahan, kemudian abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar-daftar lainnya ya. Untuk tabel, daftar gambar, ada daftar lampiran, itu semua dicantumkan biasanya ya. Untuk untuk persetujuan dan pengesahan itu nanti kalian mulai eh, minta tanda tangan ke kaprodi misalnya gitu ya, atau ke biasanya ke dosen pembimbing, dosen penguji gitu ya. Nah, itu kalian nanti mulai sibuk-sibuknya meminta tanda tangan tuh untuk
persetujuan dan pengesahan gitu ya. Kemudian untuk batang tubuhnya ada 5 bab ya. Bab pertama adalah pendahuluan, yaitu ada latar belakang, ada tujuan masalah, ada batasan masalah, ada metodenya seperti apa, kemudian ada sistematika penulisannya. Kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka, yaitu banyaknya teori-teori di sini ya. Semua teori dijelaskan di sini semuanya, dan ini kita memang disinilah tempat di mana kita paling sering menggunakan yang namanya Mendeley ya di bab 2 ini. Kemudian konsep penelitiannya apa? Analisis konsepnya apa ya untuk jenis skripsi penelitian, analisis atau perencanaan gitu ya. Kemudian untuk bab tiganya adalah metodologi ya. Bagaimana penelitian itu eh, nah ini yang membedakan nih. Untuk jenis penelitian adalah lokasi, objek pengumpulan data dan instrumennya. Kemudian untuk analisis itu objek kasus, kemudian teorinya apa, kemudian metode analisisnya menggunakan metode apa. Jadi objeknya apa, teorinya apa, kemudian metode untuk menghasilkan analisa tersebut itu apa. Kemudian perencanaan, yaitu desainnya seperti apa, konsepnya apa, kemudian proses pembuatannya seperti apa. Gitu ya. Nah, untuk bab 4 adalah data dan pembahasannya ya. Jadi bagaimana penyajian data itu ada, kemudian hasil analisisnya seperti apa, kemudian pembahasannya seperti apa. Gitu ya. Untuk bab 5-nya adalah penutup ya. Seperti biasa kesimpulan dan saran. Nah, untuk contohnya mungkin kalian bisa cari di perpustakaan ya untuk skripsi atau di repositorinya UTA ya. Ya di internet mungkin adanya banyak tesis saya nemunya. Mungkin di kalian di perpustakaan mungkin ada bisa cek-cek sendiri untuk contoh skripsinya ya. Nah, untuk bagian akhir ada daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup. Nah, ini berikut adalah contoh-contoh dari judul skripsi di antara 3 jenis tersebut ya, berdasarkan fakultasnya ya. Untuk fakultas FISIP ya, untuk jenis penelitian itu untuk Ilkom sendiri adalah pengaruh media sosial terhadap perilaku komunikasi mahasiswa ya. Nah itu kayak yang sekarang ya, banyak contoh-contohnya ya, bagaimana media sosial itu bisa mempengaruhi perilaku komunikasi bukan cuma antar mahasiswa ya, tapi antar orang gitu ya, antar masyarakat itu bisa gitu ya. Kemudian eh, untuk ilmu politik ya ada pengaruh kampanye politik terhadap partisipasi pemilih. Ya, apakah kayak di tahun kemarin ya di Pileg atau Pilgub atau presiden ya pemilu itu itu untuk misalnya apakah gaya kampanyenya ini bisa eh, berpengaruh terhadap pemilih gitu lah. Apakah misalnya calon kandidat A itu kayaknya kayak gini, apakah bisa berpengaruh terhadap partisipasi si pemilih gitu ya. Nah, itu misalnya ilmu politik. Kemudian untuk analisisnya adalah untuk ILPM itu analisis kinerja pelayanan publik di kecamatan tertentu gitu ya. Misalnya kecamatan A apakah kinerjanya baik atau tidak gitu-gitulah ya. Nah, itu jangan lupa harus menggunakan surat izin ya untuk pengambilan datanya. Apalagi terutama di lingkungan pemerintahan ya. Nah, ini sebenarnya izin itu nggak cuma di lingkungan pemerintahan aja ya, tapi di semua lingkungan harus tetap ada izinnya untuk pengambilan datanya. Surat resminya lah ya. Gitu ya. Untuk HI itu ada analisis kebijakan luar negeri Indonesia terhadap ASEAN. Nah, ini ya kurang lebih kayak gitu ya untuk HI. Untuk jenis perencanaan untuk administrasi publik itu perencanaan sistem pelayanan publik berbasis digital gitu ya. Nah, ini misalnya mungkin kalau boleh collab ya, itu bisa juga menggunakan eh, atau collab dengan anak informatika gitu ya. Kalau boleh, kalau nggak boleh ya, ya udah. Nah itu mungkin bisa dicari tahu ya. Itu bisa juga eh, menjadi sebuah ide gitu ya. Oh bisa nih collab gitu sama anak informatika untuk membuat sistemnya gitu misalnya. Ya untuk ilmu komunikasi, perancangan strategi kampanye digital ya. Mungkin kalau untuk
bukan anak informatika lebih ke perancangan aja ya, bukan produk aplikasinya gitu misalnya. Bukan sistemnya yang dibangun, tapi perancangannya aja gitu bisa juga. Nah, untuk fakultas teknik itu merupakan banyak ya jenis penelitian. Untuk jenis penelitian ada teknik sipil, pengaruh campuran beton terhadap kuat tekan, kemudian teknik mesin, ada pengaruh suhu terhadap kekuatan material, kemudian teknik elektro, pengaruh tegangan terhadap kinerja motor listrik, dan sebagainya ya. Bisa dilihat untuk mesin sih, untuk teknik sih sebenarnya udah sangat banyak ya opsinya ya untuk eh, teknik, terutama teknik-teknik ya. Analisis teknik sipil, analisis struktur kekuatan jembatan, apakah jembatannya kuat apa enggak gitu ya. Dan teknik mesin, kinerja mesin pendingin ya. Nah itu bisa tuh, apakah mesinnya dingin apa enggak nih? Kalau nggak dingin ya kenapa gitu ya? Apakah ada masalah gitu-gitu ya. Kemudian untuk teknik elektro, analisis sistem distribusi listrik yang tadi ya. Untuk perencanaannya ada perencanaan gedung tanpa tahan gempa. Teknik mesin, perancangan mesin pencacah sampah. Teknik elektro ada perancangan sistem pembangkit listrik tenaga surya. Nah, untuk fakultas hukum itu ada pengaruh penegakan hukum terhadap tingkat kriminalitas. Ya, nah ini untuk yang jenis penelitian. Ya, untuk jenis yang analisis ada analisis putusan hakim dalam kasus korupsi. Nah, apakah putusan hakim itu gimana nih gitu ya? Itu menurut kalian gimana hasil analisisnya? Menurut teori yang sudah dipelajari. Gitu ya. Untuk perencanaan ada perancangan regulasi perlindungan data pribadi. Nah, untuk farmasi ada pengaruh obat terhadap efektivitas penyembuhan. Nah, ini untuk jenis penelitian, untuk jenis analisis ada analisis kualitas obat generik di pasaran. Kemudian untuk perencanaannya ada formulasi sediaan obat herbal. Nah, ini bisa kali ya untuk bikin sebuah obat herbal mungkin, tapi tentu saja harus bersama dengan ahli ya, nggak bisa asal-asalan gitu ya. Nah, untuk Fakultas Ekonomi Bisnis, untuk jenis penelitian ada pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Ya. Kemudian akuntansi ada pengaruh sistem informasi terhadap kinerja. Kemudian ada ADBIS, itu pengaruh digital marketing terhadap loyalitas konsumen. Ya. Untuk jenis analisis, ada analisis strategi pemasaran perusahaan X. Kemudian akuntansi ada analisis laporan keuangan, dan ADBIS ada analisis kinerja UMKM. Ya. Untuk yang terakhir ada jenis perencanaan. Ya. Untuk manajemen ada perancangan strategi bisnis, akuntansi ada perancangan sistem informasi, akuntansi dan ADBIS ada perancangan business plan. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, intinya adalah semua skripsi itu punya struktur yang sama ya. Udah pasti ada 5 bab ya. Yang beda hanya cara pengerjaannya. Yang beda hanya ada cara pengerjaannya, ya metodenya seperti apa gitu ya. Kemudian tujuan akhirnya itu apa ya? Tujuan akhirnya apakah hasilkan produk atau insight-insight atau sebuah angka statistik. Nah, bagaimana cara memilihnya? Pilihlah jenis skripsi tersebut sesuai dengan kemampuan kalian ya. Dengan kalian kemana, kemudian tingkat kesulitannya seperti apa. Nah, em, untuk pemilihannya ya disesuaikan aja dengan kalian ya. Jadi jangan terlalu susah juga, jangan terlalu mudah juga. Sekiranya kalian mampu sesuai dengan bidang kalian, kalian yakin dengan skripsi kalian ya dijamin selama pengerjaan pasti akan mudah ya. Pastikan juga pengerjaannya sendiri karena nanti akan berpengaruh kepada performa kalian di sidang gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan?